Jadi beberapa hari yang lalu saya mengecek surat-surat ada tagihan, dan tagihan. Tapi lalu ada yang berbeda di situ. Ada catatan kecil tercetak di selembar kertas merah muda. Halo, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dalam peluang bisnis yang menarik. Semua pelatihan akan disediakan dan Anda bisa bekerja dari rumah. Kesempatan ini terbatas. Silakan hubungi Koko di nomor ini untuk informasi lebih lanjut. Ya ampun, pikir saya. Ini kesempatan yang saya tunggu-tunggu. Akhirnya saya akan menjadi Warren Buffett. Saya merasa seperti orang bodoh selama bertahun-tahun bekerja. Jadi sebagai orang yang sangat cerdas, di tengah waktu luang saya menelpon nomor itu dan setuju untuk bertemu. Kami sudah memilih tanggal dan saya bertemu Koko di kedai kopi. Hanya untuk 2 jam presentasi tentang Amhar Buffon. Ini bukan Google selanjutnya. Ini adalah bisnis MLM. Perusahaan MLM adalah bisnis besar di seluruh dunia dan mengundang banyak kritik karena praktik bisnisnya yang dipertanyakan. Banyak yang menyebutnya skema piramida ilegal, tapi perusahaan-perusahaan ini terus beroperasi di sebagian besar negara maju di seluruh dunia dan meraup keuntungan miliaran dolar pada tahun tertentu, semua dengan izin dari otoritas perdagangan setempat. Jadi apa saja bisnis-bisnis tersebut? Jangan libatkan opini pribadimu tentang betapa menjengkelkannya pertemuan MLM untuk saat ini dan menilai fundamental ekonomi di balik bisnis itu. Jadi, sebagai permulaan, apa jenis bisnis ini? Banyak dari bisnis ini memiliki program referensi. Kemungkinan besar kamu pernah melihat seperti ajak teman dan nikmati diskon 50% di pembelian berikutnya. Atau bahkan ajak teman dan dapatkan uang tunai $50. Penawaran semacam ini cukup lumrah di dunia bisnis. Pada umumnya, di mana pebisnis akan memberimu berita positif dari mulut ke mulut adalah cara pemasaran terbaik yang bisa diterima. Kemungkinan besar kebanyakan orang tidak punya masalah dengan jenis pemasaran ini. Kalau kamu dan temanmu sama-sama suka produk seperti pizza dari restoran pizza, maka keuntungan dari ajakan ini mungkin dipandang sebagai win-win solution. Perusahaan MLM multi-level marketing telah mengambil model bisnis ini dan memaksimalkan penggunaannya. Sebagian besar perusahaan MLM bekerja dengan memberikan insentif ajakan. Sebagian besar berupa uang tunai ke anggota yang mengajak orang lain untuk membeli produk dari usaha tersebut. Tapi lalu melangkah lebih jauh dan memberikan insentif ajakan bagi orang-orang yang menandatangani kontrak oleh orang-orang yang kamu daftarkan dan seterusnya sampai kamu menjadi kepala dari semua program referensi. Itu bukan lagi sekedar latihan pemasaran tapi dasar bisnis itu sendiri. Saya bukan beropini tapi program ajakan seperti ini saat dijabarkan memang cenderung membuat bentuk yang aneh. Jadi perusahaan itu sendiri bisa saja menyebut skema struktur mereka sangat rumit, tapi jenis usaha apa yang dibentuk oleh para peserta pada perusahaan semacam ini? Ide umum di balik orang yang bergabung dengan perusahaan MLM adalah mereka akan membeli produk perusahaan dengan harga diskon dan menjualnya ke teman dan keluarga. Ini menjadikan seseorang sebagai penjual berbasis komisi atau penjual personal untuk sekelompok produk yang spesifik, yang seringkali sangat berbeda dari jenis peluang yang diberikan kepada peserta setelah bergabung dengan perusahaan ini. Penjualan langsung dan retail hanyalah satu sisi dari bisnis ini. Peluang lain seringkali ditampilkan dengan membangun tim penjualanmu sendiri yang lebih meyakinkan teman dan keluarga untuk juga mendaftar dan membeli produk di mana mereka diharapkan juga akan berjualan. Kelemahan terbesar dari semua ini adalah kebanyakan orang tidak ingin dan tidak punya pengalaman menjadi salesman dan atau manajer tim penjualan. Hal ini diperburuk oleh kenyataan bahwa penjual yang sangat berpengalaman bahwa sangat sulit untuk menjual produk tanpa nama dengan harga yang terlalu tinggi ke sekelompok teman yang sepertinya tidak membalas pesan karena alasan tertentu. Di luar hal ini, struktur fundamental bisnis itu mengalami masalah yang sangat nyata. Sebagian besar perusahaan MLM akan menginformasikan kalau kamu mendaftarkan temanmu dan teman dari temanmu juga mendaftar, kamu akan dengan cepat membangun tim yang kuat sehingga kamu tidak perlu khawatir lagi tentang menjual barang dan dari teman ke teman lainnya. Kedengarannya bagus, tapi dengan model itu, kamu hanya perlu mengulangi siklus ini sebanyak 17 kali sebelum kamu kehabisan orang di bumi, di mana fondasi dari keseluruhan bisnis ini sedikit rapuh. Nah, bantahan yang umum dari para pakar bisnis ini adalah saat kamu terjun dalam bisnis selalu ada risiko yang terlibat. Juru bicara seringkali mengatakan bahwa perusahaan semacam ini memberikan kesempatan untuk memulai bisnis sendiri hanya dengan biaya minimal untuk mendaftar dan membeli produk, dibandingkan dengan biaya besar untuk memulai bisnismu sendiri yang bisa memakan biaya lebih. Di atas kertas, hal ini sebenarnya nampak cukup masuk akal. Dibandingkan dengan memulai bisnis sendiri, perusahaan MLM yang paling mahal sekalipun menampilkan investasi yang jauh lebih kecil di muka. Ini semua mulai kacau meskipun kalau kamu mempertimbangkannya pertama kali, tidak semua orang mau berbisnis sendiri. Dan bahkan jika mereka mau, kemungkinan besar mereka tidak akan mau menjual produk yang mereka terpaksa jual. Entah itu minyak esensial, atau vitamin, atau produk perawatan kulit, atau apapun itu dari perusahaan MLM. Faktor kedua adalah potensi keberhasilan. Sebagian besar bisnis gagal. Ini adalah kenyataan pahit di dunia
dunia bisnis bahwa hanya sekitar 40% bisnis baru yang pernah ada akhirnya menghasilkan uang, dan statistik ini bahkan lebih buruk bagi orang yang memulai bisnis untuk pertama kalinya. Di dunia MLM keadaannya menjadi lebih buruk lagi. Untungnya untuk tujuan penelitian, perusahaan MLM diwajibkan untuk merilis laporan laba setiap tahun. Dokumen ini merinci pembayaran bonus dan berapa besarnya yang dibayarkan kepada sekelompok orang tertentu. Rincian bonus ini tentu berbeda-beda di setiap perusahaan, tapi rata-rata dari 10 perusahaan MLM teratas mengungkapkan bahwa hanya sekitar 30% anggota aktif di perusahaan MLM mendapatkan bayaran dan hanya sekitar 12% yang menghasilkan lebih dari $1.000 per tahun. 2% berpenghasilan lebih dari upah minimum full-timer, dan beberapa lusin menghasilkan lebih dari $100.000 di perusahaan yang dapat memiliki ratusan ribu anggota. Pendapatan ini bahkan sebelum memperhitungkan biaya produk yang mungkin dibutuhkan anggota untuk dibeli guna mempertahankan pembayaran bonus mereka. Artinya, kemungkinan besar angka pendapatan ini memang terlalu optimis. Tapi katakanlah kita mengabaikan semua itu dan berasumsi bahwa kamu akan memulai bisnis MLM paling sukses di dunia. Sulit untuk menentukan anggota paling sukses dari para perusahaan ini di seluruh dunia, dan hal ini sering berubah mengingat sifat dasar bisnis itu yang berbasis penjualan. Tapi menurut perkiraan terbaik, gelar ini adalah milik Holly Chen. Holly Chen adalah anggota Amway Corporation, salah satu MLM tertua dan terbesar saat ini di dunia. Dari informasi yang didapat tentangnya, diketahui bahwa dia adalah salah satu anggota pertama Amway saat membuka toko di China. Saat ini, China adalah pasar solo terbesar bagi perusahaan MLM di seluruh dunia, dan Holly Chen berada di tempat dan waktu yang tepat untuk gelombang pertumbuhan dari puncak bisnis yang dia punya saat itu. Pendapatan tahunannya dihitung sekitar $8 juta per tahun berdasarkan struktur bonus dari Amway. Jumlah ini belum termasuk tambahan $12 juta yang diperolehnya dari penjualan buku, seminar, dan kursus online yang ia jual. Meskipun angka ini lebih sulit dipastikan, ada dua hal yang jelas di sini. Pertama, sebagian besar pendapatan ini sebenarnya bukan berasal dari bisnis itu sendiri, melainkan dari seminar tentang cara menjalankan bisnis dengan baik. Dan perlu dicatat juga bahwa $20 juta per tahun sebenarnya tidak terlalu besar. Jangan salah paham, $20 juta setahun adalah jumlah uang yang sangat besar, tapi bagi seseorang di puncak pasar sebesar ini, itu sedikit mengecewakan. Diperkirakan ada sekitar 18 juta orang yang terlibat dalam perusahaan MLM di Amerika saja. Kalau kita berasumsi bahwa orang yang berpenghasilan tertinggi menghasilkan angka $20 juta per tahun, maka itu memberi kita gambaran bagus tentang puncak kesuksesan dalam kumpulan organisasi ini. Mengingat Amerika Serikat memiliki populasi 327 juta orang pada tahun 2019, itu berarti bahwa secara mengejutkan 5,5% populasi terlibat dalam salah satu perusahaan tersebut, di mana ini pun membuat saya terkejut. Tapi jika kita menelusuri kelompok yang terdiri dari 18 juta orang ini dan berasumsi bahwa ini adalah sampel acak dari anggota MLM, itu berarti pendapatan tertinggi dari kelompok yang dipilih secara acak ini kemungkinan besar akan masuk dalam 20 orang terkaya di Amerika. Bahkan jika kita berasumsi bahwa kita mendapatkan perkiraan terendah dari daftar tersebut, itu berarti kita sedang melihat orang seperti Rob Walton dengan kekayaan bersih sebesar $44 miliar. Terlebih lagi, kelompok yang terdiri dari 18 juta orang yang dipilih secara acak ini kemungkinan besar akan memiliki lebih dari 30 miliarder di dalamnya, dan 3.000 orang menghasilkan lebih dari $20 juta per tahun. Artinya secara statistik, 3.000 orang mungkin berpenghasilan sedemikian kaya sebagai top member MLM dengan tidak bergabung sama sekali di perusahaan MLM. Masih banyak lagi yang bisa diceritakan tentang para perusahaan ini di luar jangkauan analisis ekonomi fundamental. Apa terasa mencengkelkan saat seorang teman lama menghubungimu kembali hanya untuk menjual suatu produk? Apakah tidak nyaman kalau kamu terpaksa membeli produk yang tidak kamu perlukan hanya untuk membuat seorang anggota keluarga berbahagia? Apakah tidak menyedihkan melihat orang terjerumus hutang demi impiannya untuk memulai bisnis mereka sendiri? Jawaban dari semua pertanyaan ini adalah ya, dan itu tidak bisa disangkal. Tapi apakah para perusahaan ini adalah skema piramida ilegal? Sayangnya Departemen Hukum di Ekonomi Terungkap tidak cukup besar untuk mengambil resiko dituntut oleh salah satu dari organisasi ini. Jadi, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan pernyataan dari FTC. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap, sampai ketemu di video selanjutnya.